Ini ada pertanyaan dari Bunda Dita Dira. Dokter, anakku baru pulang dari rumah sakit kena BP duplex. Ini BP duplex ini bronkopneumonia duplex ya. Jadi kedua parunya itu kena radang atau infeksi paru. Nah, umumnya kalau kena bronkopneumonia ya kedua parunya kena. Nah, ini anakku kalau bapil biasanya sesak. Apakah itu bisa jadi BP atau asma? Apakah ada hubungannya antara BP dan asma? Nah, jadi bronkopneumonia itu suatu infeksi paru ya. Nah, gejalanya itu umumnya ada batuk, pilek, dan panas. Nah, setelah beberapa hari, kalau gejalanya lebih berat, dia jadi sesak. Nah, jadi tiap kali napas ya, tarik napas, buang napas, dia sesak. Dan kita lihat di paru-parunya itu, tarikan otot-otot parunya itu kelihatan ya, semakin berat, sesaknya itu makin bahaya. Nah, bagaimana dengan asma? Nah, asma itu umumnya awalnya itu tanpa disertai dengan panas. Nah, umumnya dari batuk pilek ya, kalau ini infeksi ya. Nah, asma itu pemicunya banyak. Bisa karena infeksi atau polusi. Nah, jadi kalau infeksi dari batuk pilek biasa sering berkembang jadi sesak asma, jadi tanpa panas. Nah, sesaknya asma itu pada saat buang napas bunyi ngik-ngik ya. Jadi waktu tarik napas, nah dia tidak terdengar bunyi ngik. Waktu buang napas, nah itu baru bunyi ngik. Nah, itu bisa juga derajatnya dari yang ringan sampai berat. Nah, kalau berat itu napasnya udah susah setengah mati dan itu bisa mengancam jiwa. Nah, polusi itu juga sering sebagai pemicu asma. Nah, misalnya polusi udara di kota besar, nah itu kan polusinya berat ya, banyak ya, Jakarta atau kota-kota besar yang lain. Atau misalnya benda-benda di sekitar rumah, di dalam rumah, tempat tidur, bahan-bahan berbulu, boneka misalnya, selimut berbulu, AC yang terlalu dingin, nah debu ya, kalau keluar rumah, asap rokok, asap kendaraan, nah itu bisa memicu asma. Jadi tiba-tiba dia sesak aja, tanpa batuk pilek dia sesak. Nah, jadi itu gejala-gejala bronkopneumonia atau asma. Nah, kalau asmanya sering kumat, nah kan tadi saya sudah sebut pemicunya salah satunya infeksi. Nah, bronkopneumonia juga infeksi. Nah, bisa aja bronkopneumonia memicu jadi asma. Jadi kondisinya tuh lebih berat. Nah, jadi ada panas, batuk, pilek, nah, sesak, dan bunyi ngik-ngik-ngik. Nah, itu kondisinya nggak bagus. Nah, jadi baiknya asmanya diobati dengan baik agar saluran nafasnya itu tidak gampang terprovokasi, nggak gampang sesak. Nah, biasanya kita kasih obat anti alergi jangka panjang ya, bisa 1-3 bulan. Nah, yang terpenting nih kalau asma, hindari pemicunya yang tadi saya sebutkan. Semakin jarang kumat asmanya, itu akan semakin bagus. Lengkapi imunisasi ya. Tadi saya sebutkan batuk pilek itu bisa memicu asma. Nah, sekarang ini ada beberapa tempat, beberapa daerah itu batuk pileknya karena influenza. Jadi lengkapi juga vaksin influenza setiap tahun dan juga vaksin yang lain. Ada juga ya vaksin radang paru ya untuk Streptococcus pneumonia. Nah, itu penting juga. Jadi lengkapi imunisasi yang lain-lainnya agar anak tidak gampang sakit, agar asmanya tidak gampang kumat. Nah, semoga dapat menjawab ya.